Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder di konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Hari ini saya ingin membahas tentang tim nasional Inggris dan juga tim nasional Prancis yang menjadi juara grup masing-masing di Euro 2020. Saya lagi melihat nih klasmen akhir dari grup D dan juga grup F tersebut. Grup D dulu ya teman-teman ya. Inggris dari 3 pertandingan bisa meraih 7 poin. Dan kemudian mereka belum terkalahkan di grup ini. Satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Sedangkan dari Prancis, mereka juga menjadi juara grup dengan mengoleksi hanya 5 poin. Padahal Prancis ini kita tahu adalah favorit utama ya untuk menjadi juara dari Euro 2020. Hanya 5 poin, hasil dari 1 kali kemenangan dan 2 kali seri. Dan sama seperti tim nasional Inggris, Prancis juga merupakan tim yang tidak terkalahkan di grup F ini. Dan seperti yang saya pernah tegaskan sebelumnya di salah satu konten YouTube Triple B, bahwa grup neraka ini ada 2 di Euro 2020. Yang pertama, grup D ini yang diisi oleh Inggris, Kroasia, Republik Ceko, dan juga Skotlandia. Kemudian yang kedua yaitu grup F kan, Prancis, Jerman, Portugal, dan juga Hongaria. Walaupun Hongaria adalah underdog, tapi mereka mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri di 2 pertandingan awal. Dan terbukti Hongaria bahkan bisa menahan tim nasional Jerman bermain di Jerman. Jadi memang ini juga bukan tim yang bisa dianggap remeh ya. Dan bisa saja tadinya mereka lolos ke babak selanjutnya jika tadinya mereka bisa menang lawan tim nasional Jerman setelah meraih keunggulan. Jadi it was a very tight game, the final matches of Group D and also Group F. Dan juga kita tahu bahwa bagi Inggris ini adalah grup neraka karena mereka akan berhadapan dengan Kroasia yang memang kita tahu adalah tim yang selalu menyulitkan tim nasional Inggris. And then lawan Skotlandia yang kalau mau kalah lawan tim nasional lain gak masalah, asalkan jangan kalah lawan Inggris. Dan terlihat kan dan terbukti juga omongan saya bahwa Skotlandia itu akan fight lawan Inggris. Padahal di pertandingan selanjutnya Skotlandia kalah ya kan lawan Kroasia dan sebelumnya kalah lawan Republik Ceko. Jadi lucu juga nih Skotlandia, mereka hanya mau meraih seri lawan Inggris kemudian menganggap bahwa mereka sudah berhasil. Ya lucu sih bagi saya, kalau bagi teman-teman tidak lucu ya gak masalah juga. And then Group F, ini yang saya agak bingung ya, bahwa Prancis kesulitan untuk meraih kemenangan. Mereka hanya bisa mendapatkan 1 kemenangan lawan Jerman, itu pun karena ada gol bunuh diri dari pemain Jerman, Matt Hummels. Pertama-tama saya ingin membahas tentang tim nasional Inggris. In the final match, ya kan, tim nasional Inggris kita lihat bahwa mereka berhadapan dengan Republik Ceko. Ini tentu adalah pertandingan yang berat bagi tim nasional Inggris karena di 2 pertandingan sebelumnya secara permainan mereka tidak meyakinkan dari segi kreativitas. Terlihat bahwa ini tim yang mengandalkan keahlian atau juga keterampilan dari para pemainnya dari segi skill individu untuk bisa membongkar pertahanan dari tim-tim lawan. Dan memang lawan Kroasia, Inggris mendominasi total permainan, mereka mendapatkan cukup banyak peluang, but against Scotland mereka tidak banyak mendapatkan peluang. Bahkan menurut saya pertandingan Inggris versus Skotlandia itu boring, kecuali salah satu dari pemain Inggris ataupun Skotlandia tadinya bisa juga menampilkan skill individu mereka. Tapi sayangnya Inggris pada saat memang para pemainnya lebih banyak menunjukkan skill individunya lawan Kroasia, tapi lawan Skotlandia mereka tidak berkutik karena Scotland menerapkan apa yang memang kita kenal dengan high pressure. Jadi memang mereka memberikan tekanan kepada para pemain Inggris mulai dari lini pertahanan mereka. So that's why Inggris tidak bisa berkembang lawan Skotlandia, dan juga kita tahu bahwa mereka tidak banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Yang menarik nih, dibandingkan lineup Inggris lawan Skotlandia dan juga final match Inggris yang mereka bisa menang lawan Republik Ceko dengan skor 1-0, cukup banyak perubahan yang dilakukan oleh Gareth Southgate di lineup. Dan yang paling menarik buat saya ini dimainkannya Luke Shaw dan juga Kyle Walker di posisi fullback. Ini 2 pemain yang memang punya agresivitas. Jadi dibutuhkan untuk bisa meredam counter dari Republik Ceko. Dan pemain ini kan juga bisa turun naik sama bagusnya Declan Rice dan Calvin Phillips. Ini juga Inggris mengandalkan double pivot ya. Jadi 2 pemain ini juga diharapkan bisa cover di belakang pada saat salah satu fullback naik. Raheem Sterling ya, meskipun saya tidak begitu setuju dengan Gareth Southgate untuk menurunkan Raheem Sterling, tapi dia bisa menjawab kepercayaan dari Southgate dengan mencetak gol lagi. So Raheem Sterling has scored 2 goals for England. Jack Grealish ini yang kita tunggu, pemain yang kreatif di skuad Inggris dan displaynya cukup bagus ya lawan Ceko, bahkan dia yang memberikan assist kan kepada Raheem Sterling. And Bukayo Saka,
Wow, pemain Arsenal. Akhirnya ada pemain Arsenal di starting lineup dari tim nasional Inggris nih teman-teman. And Bukayo Saka is a good player. Dia yang mendapatkan man of the match kan di pertandingan ini. Ya padahal bukan dia yang mencetak gol dan dia juga yang melepaskan jersinya kan. Ternyata Bukayo Saka membuka bajunya karena dia merasa tidak nyaman ada kaos dalam yang dia pakai. Ya saya kira itu wajar ya. Kadang-kadang juga kan ada orang yang tidak nyaman pada saat memakai kaos dalam. Tapi ternyata dialah yang menjadi man of the match dalam pertandingan lawan Republik Ceko. Dan yang menarik perhatian bagi saya di sini adalah peran Jack Grealish. Terlihat ya bahwa dia cukup cepat ya beradaptasi dengan rekan-rekan yang lain di tim nasional Inggris. Memang dia tidak banyak memberikan key passing, tapi dia adalah pemain yang memberikan assist dan dia juga adalah pemain yang cukup mengganggu para pemain Republik Ceko karena terlihat bahwa dia cukup banyak ya dilanggar oleh para pemain Ceko. Dan yang unik bagi saya nih bahwa adalah Harry Kane belum mencetak gol. Padahal kita tahu dia adalah top scorer dari Piala Dunia tahun 2018. Kalau menurut saya kesulitan Kane untuk mencetak gol karena dia tidak punya partner yang bisa mengerti ya sekarang kinerja dari Kane ini sudah berubah. Bahwa dia tidak hanya menunggu bola di depan tapi dia akan lebih sering terlibat dalam proses membangun serangan. Dan kita tahu ya bahwa Harry Kane sudah merubah style of play-nya dalam 2 musim terakhir di level klub. Jadi terlihat nih bahwa Harry Kane ini kehilangan sosok Son Heung-min. Sayangnya Son Heung-min ini kan adalah warga negara Korsel. Ya di level klub memang beda sih seperti di level timnas. Tapi ya terlihat bahwa dia kehilangan sosok pemain yang bisa juga membantunya dalam urusan mencari free position pada saat Kane menguasai bola turun ke belakang. Ya pada saat Harry Kane ini turun ke belakang. Tapi ya Raheem Sterling juga sudah berusaha sekuat dan semaksimal mungkin. Namun kesulitannya dari Raheem Sterling bahwa dia sepertinya tidak terbiasa mencari free position seperti itu. Karena baik di City dan juga tim nasional Inggris, Sterling adalah pemain yang lebih banyak melakukan pergerakan dengan bola. Tapi Raheem Sterling membuktikan bahwa dia bisa mencetak 2 gol itu juga dengan mencoba untuk memerankan pemain yang akan mencari free position. Jadi masih ada waktu bagi Harry Kane dan juga Sterling untuk bekerja sama dan mungkin juga nanti in the next match Bukayo Saka yang main dan bukan Phil Foden, tapi bisa juga Jadon Sancho yang diberikan kesempatan bermain. Dan cukup baik ya ini Gareth Southgate melakukan beberapa pergantian pemain, memainkan pemain-pemain intinya juga dari bangku cadangan atau pemain-pemain yang memang sudah kita tahu menjadi pemain inti di level klub-klub besar, yaitu Marcus Rashford dan juga Jordan Henderson yang turun, dan kemudian kita tahu Tyrone Mings yang kali ini disimpan di bangku cadangan dan dimainkannya John Stones. Satu poin penting bahwa Harry Maguire telah kembali di defense dari Inggris dan itu terlihat membuat para pemain Inggris di lini pertahanan cukup nyaman. Padahal Harry Maguire ini selalu dikritik menjadi salah satu titik lemah dari Manchester United. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa di level klub dan level timnas ya berbeda. Harry Maguire tampak seperti leader di lini pertahanan dari Inggris. So, well deserved win for National Team of England. Dan yang menariknya nih bahwa Inggris akan berhadapan dengan tim nasional Jerman di next stage ya. Berhadapan dengan tim nasional Jerman itu memang tidak mudah. Apalagi kita tahu bahwa Inggris tidak punya rekor yang baik lawan tim nasional Jerman. Ya, tapi namanya sepak bola kan tidak ada yang pasti. Saya kira bahwa ini adalah pertandingan yang akan sangat sulit bagi tim nasional Jerman. Bukan karena permainan mereka memang belum rapi, ya tapi juga ini akan bermain di kandang tim nasional Inggris. Dan juga perlahan-lahan tim nasional Inggris ini permainannya lebih mencair dari segi passing game di antara para pemainnya. Jadi saya kira bahwa tidak mudah juga ya bagi tim nasional Jerman untuk bisa menang lawan tim nasional Inggris. Ya mungkin dari adu penalti mereka bisa unggul. So we wait for that match. Itu akan menjadi pertandingan yang besar menurut saya di babak perempat final. Ya selain juga ada beberapa pertandingan lainnya kan. Seperti kita tahu ada Kroasia yang akan lawan Spanyol, Belgium yang akan lawan Porto. Tapi Inggris lawan Jerman adalah pertandingan antara 2 tim nasional besar. And now to the second match yang ingin saya bahas. Pertandingan antara tim nasional Portugal versus tim nasional Prancis. Kita tahu bahwa Prancis adalah favorit utama untuk menjadi juara di Euro 2020. Ya, mereka masuk ke Euro 2020 ini sebagai juara dunia dan finalis Euro 2016 pada saat bermain di Prancis. Tapi ya di group stage tidak menggambarkan bahwa mereka adalah tim yang difavoritkan atau tim utama favorit juara. Ya karena memang cukup terlambat ini sepertinya ya, chemistry yang dibangun di antara para pemain Prancis yang berada di lini depan. Karena sekarang sudah ada Benzema, sebelumnya kan bukan Benzema, sebelumnya Giroud. So it's logic that memang butuh waktu bagi para pemain untuk menyatu. Dan partai uji coba itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa chemistry sudah dibangun di antara para pemain Prancis di lini depan. Kenapa saya katakan di lini depan? Karena Prancis tidak mencetak banyak gol teman-teman, only 4 goals.
kalah loh sebetulnya dari segi kreativitas dari tim nasional Jerman dan juga Portugal, dan hanya beda tipis dari tim nasional Hongaria. Jadi memang France have a problem in scoring goal. Tampak jelas, bukan hanya dari segi finishing, tapi juga dari segi creating the big chances. Jadi peluang itu yang perlu diciptakan adalah peluang-peluang besar alias peluang emas, tapi tidak banyak dari para pemain Prancis. Beruntungnya bagi Deschamps bahwa dia memanggil Karim Benzema, karena performance dari Griezmann sekarang sudah berbeda pada saat dia sudah bermain bagi Barcelona. Very different Griezmann. Sulit sekali nih bagi Griezmann untuk bisa memberikan passing-passing akurat. Betul dia mencetak gol lawan tim nasional Hongaria, tapi saya kira itu adalah ya gol yang bisa dia cetak karena dia berada di right position at the right time. Tapi kalau enggak, kita lihat dia juga beberapa kali miss chances dan tendangannya tuh lebih sering melenceng. Seperti di pertandingan ini dia mendapatkan satu peluang yang ditahan atau yang di-save oleh Rui Patricio dan juga satu peluang off target. But Mbappe and Benzema sebetulnya kerjasamanya sudah baik ya, tapi ya dari segi finishing nih mereka belum proper. Seperti Benzema yang banyak miss chance di pertandingan sebelumnya, dan di match ini juga Mbappe miss chance ya pada saat sudah berhadapan dengan Rui Patricio ya, cukup sulit nih ya. Rui Patricio ini penjaga gawang yang juga memang diandalkan Portugal tapi bisa di save, dan kemudian kita tahu bagaimana Portugal bisa mencetak gol melalui Cristiano Ronaldo. Hugo Lloris dinilai melakukan pelanggaran ke Danilo Pereira ya pada saat dia coba meninju bola tetapi terkena kepala dari Danilo Pereira. Ronaldo can execute the penalty. Luar biasa nih Ronaldo ya, yang memang dikatakan greatest of all time ya, walaupun masih ada Lionel Messi. Jangan lupa Lionel Messi. And Karim Benzema bisa skor juga dari penalti, and kemudian bisa unggul lagi. Kita lihat ya Karim Benzema pada saat ada umpan dari Pogba. Pogba juga permainannya cukup berbeda di level klub dan juga level tim nasional. Kembali menegaskan poin saya bahwa performance pemain jangan dibandingkan pada saat dia bermain di klub dan juga di national team. Di Prancis cukup banyak nih Pogba terlibat dalam urusan membangun serangan dan banyak key passing yang dia berikan. Contohnya gol Prancis atas Jerman itu pertama proses serangan ini dibangun oleh Pogba, diberikan bola tersebut ke Lucas Hernandez, dan yang menariknya kali ini bahwa Deschamps menurunkan Lucas Hernandez. Yang saya jelaskan di konten sebelumnya tentang Prancis bahwa Prancis kehilangan sosok Lucas Hernandez pada saat Digne yang dimainkan di posisi tersebut. And in this match, Konde dan juga Hernandez menjadi dua fullback yang baru yang pertama kali tampil di Euro 2020. Di belakang tetap Varane dan juga Kimpembe. Kante tidak tergeserkan bersama Pogba, Mbappe, Griezmann, dan juga ada Tolisso kali ini. Jadi ini formasinya bukan 4-3-3, berubah 4-2-3-1 karena untuk juga bisa bertarung dengan para gelandang dari tim nasional Portugal yang juga menurunkan 4 hingga 5 pemain di tengah. Silva, Moutinho, Sanchez, Jota, dan juga Pereira. Ya, dari match memang terlihat jelas Prancis ya lebih banyak melakukan serangan dan lebih berhasil untuk menusuk ke pertahanan dari tim nasional Portugal. Tapi sebaliknya, Portugal beberapa kali juga bisa merancang sebuah serangan yang berbahaya karena Portugal have all the skillful players, Silva, Moutinho, Jota, and they got the good chances actually. Ya memang sih hasil akhirnya adalah 2-2. Ronaldo bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan dan membawa timnya lolos ke babak selanjutnya sebagai peringkat ketiga terbaik ya, salah satu tim di peringkat ketiga terbaik, dan sama seperti di Euro 2016 Portugal juga lolos sebagai salah satu tim yang berada di peringkat ketiga dan dianggap yang terbaik ya di antara tim-tim lainnya. Jadi saya kira bahwa pertandingan antara Prancis dengan Portugal ini menggambarkan bahwa bagaimana pentingnya efektivitas di lini depan. Karena baik Prancis dan juga Portugal sebetulnya dari segi peluang sama. Mereka mendapatkan peluang yang berbahaya juga hampir sama. Dan juga diperoleh oleh beberapa pemain-pemain besar mereka. Sayangnya finishing yang menjadi persoalan. Jika finishing menjadi persoalan, means ketenangan dari para pemain perlu dibenahi agar mereka nantinya bisa bermain dengan lebih nyaman lagi. Dan kita tahu bahwa di babak knockout, yang menarik bahwa adalah Portugal akan berhadapan dengan Belgium yang saya unggulkan sebagai salah satu favorit juara di Euro 2020. And kemudian kita tahu bahwa Prancis akan berhadapan dengan tim nasional Swiss yang memang di atas kertas ini pertandingan yang gampang sebetulnya bagi Prancis. But this is football, you know. Nothing is impossible. Apa saja bisa terjadi. Contohnya Hongaria yang bisa menahan tim nasional Jerman. Bagaimana itu Jerman mainnya? Saya memang tidak nonton full, ya. Saya hanya switching channel. Tapi saya lebih berkonsentrasi di match Prancis karena ada dua pemain ya di sana yang memang saya perhatikan. Pertama Benzema yang masih membela Madrid, kedua Cristiano Ronaldo, mantan pemain Madrid. Kita lihat bagaimana mereka
begitu akrab ya di atas lapangan, dan memang mereka berasal dari klub yang besar, klub yang menghasilkan pemain-pemain bintang setelah mereka bergabung ke sana. Jangan lupa Gareth Bale menjadi superstar pada saat sudah berseragam Real Madrid. So Germany ya, very disappointing. Kita lihat dalam pertandingan mereka, mereka ball possession-nya sampai 70% lebih ya, tapi chances juga mereka tidak bisa convert, dan juga cukup banyak pergantian yang dilakukan oleh Joachim Löw untuk membawa timnya akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan lolos ke babak selanjutnya. Dan saya kira bahwa ini bukanlah akhir perjuangan dari tim nasional Jerman, karena sekarang perjuangannya lebih berat lagi pada saat mereka harus berhadapan dengan Inggris. Kenapa saya mengatakan perjuangan? Karena tampak bahwa inkonsistensi dari para pemain Jerman itu terlihat berada di lini tengah. Ya, perbedaan lini tengah di pertandingan lawan Portugal dan juga pertandingan lawan Hongaria. Di pertandingan lawan Hongaria pressingnya tidak sebegitu dahsyat seperti di match lawan Portugal, apalagi match lawan Prancis. Jadi mereka sepertinya mengendorkan pressing, dan itu yang menjadi kesulitan bagi Jerman untuk bisa kill the game di pertandingan ini. Jadi kita tunggu saja nih nanti babak perempat final dari Euro 2020, dan teman-teman boleh saja ya memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Favorit kalian siapa sih sebenarnya? Kalau saya memang mendukung tim nasional Inggris. Saya adalah fan dari tim nasional Inggris sejak tahun 1990. Tapi saya juga mengunggulkan Belgia sebagai salah satu favorit. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Keep supporting us, stay safe and stay healthy. No hate, only football. Salam sepak bola.